Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang doa, pujian, dan penyembahan. Ayat yang pertama kita akan buka di dalam kitab Lukas 18 ayat 1. Ayat yang pertama ini kita akan baca bersama tentang doa. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata, Yesus waktu itu mengambil sebuah perumpamaan untuk menegaskan pada mereka dan kepada kita semua yang hadir hari ini, supaya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Minggu lalu firman Tuhan harus selalu berbuat kebaikan dengan tidak jemu-jemu. Hari ini tambah lagi, kita juga harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ibu bapak semua sebagai orang Kristen berdoa, memuji dan menyembah itu harus jadi gaya hidup. Ini bukan hanya untuk orang Pantekosta. Orang Pantekosta baru tepuk tangan, orang Pantekosta baru angkat tangan, orang Pantekosta baru teriak-teriak katakan amin. Tidak, ini semua untuk orang percaya kepada Yesus karena Alkitab yang menyatakannya. Harus menjadi gaya hidup kita untuk selalu berdoa, untuk selalu memuji, dan untuk selalu menyembah Tuhan. Ada beberapa tokoh yang saya mau sampaikan bagi kita. Yang pertama, Samuel. Samuel adalah seorang nabi, dia juga seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Satu kali saatnya dia mau pensiun, dia mau berhenti, dia mau selesai, dia akan pensiun. Di 1 Samuel 12 ayat 23, dia berkata begini, "Jauhlah daripadaku untuk tidak berdoa kepada kamu. Jauhlah daripadaku, berdosalah aku, kalau aku gak berdoa untuk kamu." Jadi Samuel ini berdoa itu udah jadi gaya hidupnya. Jadi dia merasa ada yang kurang kalau belum berdoa. Lebih ekstrim dia bilang, kalau belum berdoa dia rasanya berdosa. Dia merasa berdosa kalau belum berdoa. Coba dulu lihat kanan kiri dulu. Kira-kira kalau kamu belum berdoa, kira-kira bagaimana perasaan dulu? Coba tanya yang bisa kamu tanya lah. Ada nggak perasaan bersalah? Ada nggak perasaan yang kurang belum berdoa? Saya dengar pernyataan seorang hamba Tuhan, dia bilang, no Bible, no breakfast. Tidak baca firman, tidak sarapan. Kalau nggak baca firman dulu, saya nggak mau sarapan. Kita sudah pakai program ini, baca Alkitab setiap hari. Saya sangat bersyukur ibu bapak bisa terus bertekun. Walau mungkin target yang kita buat 3 pasal 1 hari, kadang-kadang juga ada yang gak sampai, tapi besok kamu coba lagi, besok kamu berusaha lagi. Saya bersyukur dan bangga dengan ibu bapak semua. Mari kita terus bangun tuh setiap hari. Sampai kita merasa kalau belum baca firman, gak layak untuk kerja. Atau jangan tidur malam kalau belum baca firman. Belum bisa tidur, harus baca dulu. Mau tidur, ingat aku belum baca. Harus baca dulu baru bisa tidur. Atau sebelum bekerja kalau memang kita pakai waktunya pagi hari. Dan kemudian hari ini kita akan tambahkan ada doa, ada pujian, dan ada penyembahan. Baca firman dan doa dan pujian dan penyembahan. Ada contoh yang kedua, Hana. Hana yang saya maksud adalah Hana yang ada dalam perjanjian baru, bukan Hana ibunya Samuel. Hana ini seorang janda yang umurnya sudah 84 tahun. Berbiasa 84 tahun. Namun sudah lama sekali setelah suaminya meninggal, dia itu siang dan malam berdoa di rumah Tuhan.
Jadi dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, Ibu Bapak. Umur tua tidak mempengaruhi pelayanan, karena ada satu pelayanan yang diajarkan oleh kitab Lukas, seorang Hana yang mengambil pelayanan yang dahsyat luar biasa. Umur sudah 84 tahun, tapi dia tetap melayani dengan berdoa siang dan malam. Saya mengajak kita semua orang tua, mungkin kamu bilang, aku gak bisa lagi singer, aku gak bisa lagi main musik, aku gak bisa lagi berkhotbah, aku gak bisa kesana kesini menginjil, tapi kita semua bisa berdoa. Amin. Amin. Kita semua bisa berdoa, ambil pelayanan berdoa. Berdoa. Hana berdoa siang dan malam. Umur sudah 84 tahun dan luar biasa dia bisa melihat Yesus masuk ke rumah Allah. Hana adalah contoh yang baik buat kita semua. Ke depan kalau ada gereja membuka atau mengumumkan kepada ibu bapak, ayo siapa yang mau dibentuk menjadi tim doa, ambillah kesempatan ini. Bagi ibu bapak yang merasa aku nyanyi gak bisa, terima tamu juga aku mungkin udah gak bisa, yang lain aku gak bisa, tapi doa pasti bisa. Pelayanan yang luar biasa. Berdoa siang dan malam. Ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk berdoa. Yang pertama, doa membutuhkan ruang dan waktu. Ibu bapak catat baik dalam hati kita, kalau mau menjadi pendoa yang baik, berdoa dengan sungguh, harus tetapkan ruang dan waktu. Kapan aku harus berdoa dan di mana? Walaupun doa memang bisa di mana-mana, tapi ada waktu dan tempat yang khusus di mana kita bisa berdoa setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan. Daniel waktu dia diperhadapkan pada masalah, waktu dia dengar bahwa dia akan mengalami satu masalah, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke kamar atas rumahnya. Di sana dia menghadap hadirat Tuhan. Tiap-tiap hari dia tetapkan waktunya. Mungkin Bapak Ibu bisa tetapkan, di kamar ini ku bikin ruang doa. Kenapa kita kalah dengan agama-agama yang lain? Mereka siapkan kainnya. Ibu bapak kenal kain itu? Kenal ya? Karena kita lihat dia siapkan kainnya dan dia buat tanda di atas rumahnya kemana hadapannya. Ibu bapak tahu tandanya? Pernah lihat ya, kita tempat-tempat umum atau di hotel lalu kemudian ada di atas tanda. Apa ini? Itu tanda harus ke sana menghadapnya. Saya tidak mengajar ibu bapak mengikut itu, tapi itu adalah perbuatan yang baik. Siapkan tempat doanya. Di mana aku mau berdoa setiap hari? Kalau perlu kamu siapkan dulu. Ini tempat berdoaku. Di sini aku berdoa. Di sini jamnya. Jadi jam ini walau udah datang orang yang beli, kamu masih berdoa. Jangan dulu buka pintu karena kamu masih berdoa. Ini waktunya berdoa. Yang kedua, doa membutuhkan iman percaya. Artinya kalau kita berdoa tidak dengan iman dan percaya, tidak ada gunanya. Di dalam kitab Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kapan doa kita diberikan oleh Tuhan? Waktu kita berdoa dengan iman dan percaya. Kadang-kadang pemimpin pujian di Komsel bilang, silahkan Mama siapa ya? Kakak Deni misalnya ya. Kakak Deni berdoa. Walau kita disuruh harus dengan iman dan percaya. Bukan karena disuruh. Ini contoh ya. Bukan karena disuruh Ibu Gembala, kamu doa syafaat ya, maka kita berdoa. Kita harus berdoa dengan iman dan percaya. Maka hal itu akan dikabulkan kepada kamu. Doa membutuhkan iman dan percaya. Yang ketiga, doa membutuhkan kerinduan. Harus rindu ibu bapak berdoa. Kalau enggak rindu, makanya kita dengar ada orang yang bilang begini, saya tertidur di hadirat Tuhan. Atau ibu bapak pernah pengalaman begitu ya, haleluya, haleluya. Lama-lama, hayam. Lama-lama udah tidur.
punya kerinduan, rindu ya. Anak-anak muda katakan amin. Nah, saya sengaja tegur ini karena hari Jumat sering saya tengok nggak ada suaranya. Maksud saya datang ke sini berdoa dengan kerinduan. Anak muda katakan amin. Amin, puji Tuhan ya. Kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja waktu kita berdoa dengan kerinduan. Yang keempat, berdoa dengan tekun. Berdoa itu butuh ketekunan. Sama seperti baca firman Tuhan. Kita udah mau baca satu pasal, pikiran melayang-layang, nanti lagi lah. Sore pasal 2, pasal 3. Kita coba lagi, butuh tekun. Doa juga begitu, tidak gampang, tidak mudah. Banyak tantangan tapi butuh ketekunan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah di dalam doa, tekun. Harus tekun, aku harus tekun. Walau kadang-kadang kedagingan kita bilang, udah hari ini tidur saja, hari ini gak usah berdoa. Harus ingat, aku mau tekun ya. Jadi doa butuh ruang dan waktu, butuh iman percaya, butuh kerinduan dan butuh ketekunan. Bentuk doa itu banyak. Makanya kita kadang melihat orang ada berdoa 2 jam, apa saja yang dia bilang ya. Kok bisa dia berdoa 2 jam? Apa saja yang dia sampaikan? Aku kok 5 menit saja sepertinya habis kata-kata. Apa yang dia bilang? Doa itu banyak. Ada doa pengakuan dosa. Kalau ibu bapak berdoa, bisa juga waktu kita merasa kita berdosa, Tuhan aku berdosa. Tuhan aku berdosa. Ada doa pengakuan dosa. Ada doa pernyataan iman. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan, hujan akan turun, aku percaya Tuhan, Engkau akan tolong, aku percaya Tuhan. Itu pernyataan iman. Banyak lagu kita juga begitu ya. Aku percaya Tuhanku ajaib, aku percaya. Itu pernyataan iman. Ada doa permohonan. Ini yang umum sekali dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Mau ujian Tuhan, berkati ujianku hari ini. Anak kita mau lamar PNS, kita berdoa, tolong Tuhan anakku supaya sehat, supaya ada hikmat, supaya dia bisa membedakan jawaban yang baik, jawaban yang tepat. Tuhan, hari ini aku tanam kolku, Tuhan tolong. Itu doa permohonan. Tuhan, jemaat ini berkati, doa permohonan. Tuhan, gembala kami berkati, doa permohonan. Itu juga doa. Ada juga doa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini aku masih bernafas. Ucapan syukur. Terima kasih Tuhan masih ada makanan. Ucapan syukur. Terima kasih Tuhan masih bisa menikmati udara tanpa harus dibantu dengan alat bantu pernapasan. Ucapan syukur. Ada doa pengagungan. Engkau baik. Itu yang sering kita lakukan di penyembahan ya. Engkau mulia Tuhan. Engkau agung, engkau ajaib, kuasamu besar. Ada doa syafaat. Doa syafaat itu juga harus kita lakukan. Doakanlah bangsa kita. Jangan lupa berdoa untuk bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Kedamaian desa Laugende ini adalah kedamaian kita. Jadi bagian kita adalah berdoa bagi kepala desa, berdoa bagi semua pemerintah desa dan bangsa kita. Berdoalah. Doakan tetangga kita. Ada kita doakan tetangga kita, Ibu Bapak? Amin. Doakanlah supaya hubungan kita baik. Supaya dia sehat-sehat. Karena kalau sakit, dia tidak sejahtera, kita juga ikut tidak sejahtera. Kita juga pasti ikut repot. Kalau dia teriak-teriak malam-malam, walaupun kamu gak ke rumahnya, minimal kan jadi pikiran kita juga. Waduh, kenapa tetanggaku ini? Doakan, bersyafaat, berdoa. Lalu yang terakhir ada doa puasa. Ada doa puasa. Doa puasa itu tidak hanya masalah gak makan, gak minum, tapi itu berbicara tentang bagaimana kita menyangkal keinginan manusia kita dan mempertajam pendengaran rohani kita akan suara Tuhan. Doa puasa. Hari Jumat ini ada doa puasa. Marilah kita rindu datang sama Tuhan. Mempertajam
pendengaran rohani kita akan suara Tuhan waktu kita berdoa, berpuasa. Itu mengenai doa. Yang kedua, pujian. Pujian itu bukan soal lagu cepat. Kita sering kan kalau kita nyanyi, udah mulai acaranya, udah pujian. Sebentar lagi sudah penyembahan. Kan kita bilangnya lagu cepat itu pujian, lalu lagu lambat itu penyembahan. Secara umum kita memang bilang begitu, tapi dalam arti yang sebenarnya pujian itu adalah ekspresi kita, respon kita kagum akan karya Allah. Jadi waktu kita pergi jalan-jalan ke Danau Toba, dari atas jalannya berkelok-kelok gitu, wah puji Tuhan, luar biasa ciptaan Tuhan, itu udah pujian. Lalu kemudian anak kita bawa nilainya dari sekolah, nilainya 90. Puji Tuhan nakku, walaupun daring kamu bisa tetap menerima nilai dengan baik. Itu karena Tuhan, itu pujian. Puji Tuhan kita sehat-sehat sampai sekarang. Kiri kanan kita dengar orang kena penyakit, tapi kita enggak kena. Puji Tuhan, Tuhan baik, itu pujian. Jadi pujian itu tidak selalu berbicara tentang lagu cepat atau kemudian lagu lambat. Puji Tuhan itu mengekspresikan, mengucapkan syukur karena karya Allah. Ada beberapa jenis pujian yang saya belajar dari kitab Mazmur. Yang pertama, pujian itu bisa lewat nyanyian, sorakan, dan kata-kata. Makanya kita perlu latih di jemaat ini untuk terbiasa bersorak. Untuk terbiasa bersuara nyaring, untuk terbiasa untuk menyanyi dengan bersorak-sorai. Karena Mazmur pasal 100, bernyanyilah, bersorak-sorailah dan berkata-katalah. Pujian juga bisa diekspresikan dengan tangan kita, makanya di gereja ini kita bertepuk tangan. Minggu ini tadi anak kami ikut mid semester, ujian tengah semester. Lalu pelajaran olahraga. Soalnya begini, apa guna tangan kita? Kalau olahraga Bapak Ibu nggak mungkin jawabnya bertepuk tangan. Tapi karena selalu di gereja dia dengar tangan ini bertepuk tangan, itulah buatnya jawabannya. Padahal kalau olahraga, kalau agama pelajarannya betul. Tapi karena ini pelajarannya olahraga, harusnya untuk mengangkat benda, untuk memegang benda, itu jawabannya. Dan memang betul, tangan ini salah satu gunanya bertepuk tangan. Jadi jangan malu bertepuk tangan. Di rumah Tuhan bertepuk tangan, puji Tuhan, tinggikan Tuhan dengan tangan kita, angkat tangan kita. Saya nggak tahu, mungkin ada juga di sini yang masih berat sekali mengangkat tangan. Tapi cobalah ibu bapak lakukan. Saya pun pengalaman waktu pertama sekali angkat tangan ini, saya sepertinya ada di atas tanah ini, mengambang. Dan kupikir semua orang lihat aku, kenapa aku angkat tangan? Kubuka mataku, gak ada yang lihat. Mungkin begitu juga pengalaman kita, tapi sangat berbeda. Waktu kamu angkat tangan waktu kamu puji Tuhan itu sangat berbeda. Dan Tuhan mengajar, angkatlah tanganmu. Kenapa Musa menang waktu mengalahkan musuhnya? Tapi waktu dia turunkan tangannya, bangsanya kalah. Artinya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan waktu kamu angkat tangan. Waktu kita angkat tangan itu artinya aku menyerah, Tuhan yang turun tangan. Angkat tangan waktu peperangan apa artinya? Nyerah. Aku nyerah. Kau yang menang. Sama waktu Bapak Ibu angkat tangan sama Tuhan, aku nyerah Tuhan, menyembah Tuhan, aku menyerah, aku berserah, Tuhanlah yang turun tangan. Jadi angkat tangan itu bukan gaya-gayaan, angkat tangan itu adalah ekspresi kita menyembah Tuhan. Kita akan latih bersama-sama Ibu Bapak. Setelah ini saya rindu ini menjadi gaya hidup kita. Hari Minggu lalu saya ikut Bapak Yosepin, dia melayani satu pelayanan gereja di Kabanjahe. Saya sangat diberkati karena jemaat itu demikian melatih hidupnya untuk menyembah Tuhan, memakai tangan, bertepuk tangan dan memuji Tuhan. Saya percaya di sini juga hal itu bisa terjadi. Jangan lihat kiri kanan jangan lihat ada tetanggaku enggak, nanti aku angkat tangan dia lihat enggak. Lihatlah Tuhan melihat kamu waktu kamu mengangkat tangan, ya. Dengan tubuh kita berdiri, menari, sujud, berlutut, itu semua firman Tuhan ajar. Kemudian
mengaminkan perbuatan Tuhan dan mengucap syukur. Jadi kalau kamu mendengar ada perkataan berkat, amin, amin, itu enggak pantang. Jangan kamu tahan, ada amin. Mungkin di tempat lain kamu udah terbiasa begitu, tapi di sini jarang yang begitu. Kamu pun jadi ikutan, sikit aja lah amin. Enggak, kamu harus jadi amin, amin. Nanti yang lain juga akan ikut amin, amin. Dan itu mengerjakan perkara yang dahsyat dari Tuhan. Waktu doa berkat ibu bapak, di sini kita sudah mulai belajar. Diberkatilah hidupmu. Sebagian besar sudah berkata amin. Tapi saya masih juga mendengar ada yang belum berkata amin. Nanti kita praktek sama-sama. Waktu doa berkat, katakan amin ya. Bapak ibu, amin. Amin, ya amin, perbuatan baik, amin. Baca firman Tuhan, ada perkara-perkara yang perbuatan Tuhan dahsyat, amin. Gitu, jadi mungkin kita akan pancingin kasih hadiah mungkin barangkali ya, yang bilang amin nanti pertama. Karena ini sesuatu yang dahsyat ibu bapak. Saya ini merasa sangat diberkati waktu saya ada di sana dan rindu kita juga semua di sini mengalami hal yang sama. Bersorak-sorai dengan suara yang nyaring tanpa malu. Itu juga kita diajarkan. Yeay! Itu di gereja. Kalau di luar main bola, bisa kamu ye kan? Yeay! Itu ekspresi apa? Senang kan? Kenapa kita bisa tiap yeay! Menang! Senang. Di dalam rumah Tuhan juga kita bisa ekspresikan haleluya. Bisa. Tidak ada yang salah. Waktu bangsa Israel menghadapi tembok Yeriko, Tuhan bilang hari pertama keliling saja, hari kedua keliling saja, tapi hari ketujuh Tuhan bilang bersoraklah. Makanya lagunya mereka berseru, mereka bersorak, robohlah tembok Yeriko, berseru, bersorak. Itu diajar oleh firman Tuhan, itu pujian. Yang terakhir penyembahan. Penyembahan adalah ekspresi penuh kasih, pengagungan dan penghormatan kita akan Allah. Prinsip menyembah adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang sering waktu penyembahan, haleluya engkau baik, mengekspresikan keagungan Tuhan dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita mau lihat ayat dari Kisah Para Rasul 16. Belajar dari seorang pemuji penyembah yang bernama Paulus dan Silas. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas didera bukan karena berbuat jahat, justru karena berbuat baik. Dia mengusir setan dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Bajunya dilepaskan dan kakinya dipasung, ditaruh di penjara paling tengah supaya tidak ada kemungkinan meloloskan diri. Di dalam Alkitab tidak dicatat, tapi saya pikir sebagai manusia yang punya logika, Paulus dan Silas pasti mulai bicara-bicara. Bagaimana caranya kita keluar? Bagaimana caranya kita keluar? Kalau mereka manusia yang berlogika tinggi, punya kenalan, mungkin juga pikiran mereka mulai begini. Saulus bilang sama Paulus, Paulus, kau kan dulu pernah belajar di satu universitas yang bagus. Kira-kira ada enggak kepala penjara ini yang kau kenal? Bisa enggak kita dibebaskan? Atau Silas, kamu ada enggak tetangga kamu yang di sini? Bisa enggak tolong kita bela perkara kita? Kita kan enggak buat salah.
Tapi itu nggak ada dicatat di Alkitab. Dan puji Tuhan yang mereka lakukan, yang dicatat firman adalah yang kita bicarakan hari ini. Yang mereka lakukan adalah berdoa, memuji, dan menyembah. Itu yang mereka lakukan, itu yang mereka kerjakan. Sama seperti hidup kita waktu kita ada dalam masalah. Kalau Paulus dan Silas masalahnya adalah penjara, kita punya masalah yang lain. Mungkin kita juga sudah mulai berpikir, ini bisa tolong gak? Kalau ku tanam ini menolong gak? Kalau ku jumpai ini berhasil gak? Kalau aku lakukan ini terbuka gak jalan? Tapi pilihan yang terbaik selalu adalah saat berdoa, saat memuji, dan saat menyembah. Miliki sikap berdoa, memuji, dan menyembah. Berkat yang akan diterima oleh seorang pemuji, pendoa, dan penyembah yang pertama. Berkat yang dialami mereka adalah mereka akan dilepaskan dari belenggu. Paulus dan Silas akhirnya sendi-sendi penjara itu goyah, seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ibu bapak, sering sekali masalah kita adalah belenggu pikiran kita. Penyakit kita tidak seberat pikiran kita. Mulai timbul benjolan di kaki. Di kaki itu enggak sakit bapak ibu. Kakinya juga enggak membekak, tidak bagaimana, tapi yang berat adalah di sini. Jangan-jangan daging tumbuh, jangan-jangan kanker, jangan-jangan itu yang membelenggu, kayak penjara. Itu jauh lebih berat dari penyakitnya. Gak ada uangnya. Atau dia tanam kol murah, tapi masih kecil ini kol ini ya. Jangan-jangan nanti 3 bulan lagi pun masih murah. Kalau masih murah 3 bulan lagi, apa aku buat anak sekolah? Kalau nggak ada, nanti uang anak sekolah, berhentilah dia sekolah. Apa kata tetanggaku? Apa kata mertuaku? Apa kata mamaku? Mana lebih berat, kol murah atau pikirannya? Pikiran ini lebih berat. Sebenarnya penjaranya adalah pikiran, penjara adalah hati terbelenggu. Tapi orang yang berdoa, memuji dan menyembah, saya percaya belenggu itu pasti lepas. Belenggu itu pasti lepas. Kita pasti bisa mengalami sukacita karena saat kita memuji, saat kita menyembah, saat kita berdoa, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas, mereka boleh dilepaskan, kita pun pasti dilepaskan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada berkat mulia. Kalau kita menyembah Tuhan, berdoa, memuji, itu pasti akan membangun kesadaran kita akan kehadiran Allah. Membangun kesadaran kita akan hadir Allah. Allah hadir di sini. Sehingga kalau kita sadar Allah hadir, kita tidak akan berbuat dosa. Kita akan jaga hati kita. Kalau ada ibu gembala, bapak gembala, orang yang tadi berantem tiba-tiba berhenti. Kaindaitan, kundultan. Sampai pulang pun dikasih oleh-oleh. Tapi setelah itu berantem lagi. Kenapa? Sadar ada tante om. Ada om tante, jangan berantem. Yang tadi berantem tahan dulu. Kalau sadar Tuhan ada, kita juga gak akan berbuat dosa. Artinya kita jaga hati. Dan bagi saya orang yang jaga hati, hatinya itu mulia. Dan bagi orang yang mulia hatinya sajalah berkat mulia diberi Tuhan. Gak mungkin buat orang yang hatinya gak mulia. Jadi kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, pujian dan penyembahan, kita sadar ada Allah hadir di sana. Kemudian kita menjaga hati dan pikiran kita. Hati kita adalah hati yang mulia di mana kita menjaga kehadiran Allah di sana. Dan berkat-berkat yang mulia itu juga menjadi bagian kita bersama. Berkat yang mulia adalah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itu melebihi apapun. Tuhan itu bisa berbicara langsung dengan kita, itu melebihi apapun. Itu maksud saya berkat-berkat mulia yang bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Kita mau mengambil komitmen hari ini. Mulailah mengambil waktu untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Lakukanlah doa, pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup.
Kalau selama ini kita sudah melakukannya tapi masih merasa ada yang kurang, mari kita perbaiki doa, pujian, dan penyembahan kita. Ini bukan untuk orang lain, tapi ini buat kita semua. Kita adalah pelaku-pelaku firman yang akan melakukan firman, dan saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari Ibu Bapak semua di waktu-waktu yang akan mendatang. Kami berdoa untuk Bapak Ibu semua, untuk kita bisa lakukan ini, dan kegerakan-kegerakan yang baru Tuhan kerjakan di pelayanan di tempat ini. Haleluya.